nitip pesan ke ibu-ibu yang kebetulan lagi hamil, jangan lupa pemeriksaan kehamilannya, dan kalau belum dilakukan pemeriksaan hepatitis B, minta untuk dilakukan pemeriksaan hepatitis B. Itu salah satu kunci utamanya. Kunci utamanya pemeriksaan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Dinkes Tangsel di PDKT, yaitu podcastnya Dinkes Tangsel. Kali ini kita mau mengusung tema tentang hepatitis. Tentunya banyak sekali ya kalau tentang hepatitis itu, dari mulai A, B, dan sebagainya. Untuk itu, pada kesempatan kali ini kita sudah mendatangkan narasumber kita, yaitu Bapak Sahrani. Assalamualaikum Pak Sahrani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sahrani sendiri adalah ASN di Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Yang pertama nih Pak Sahrani, mungkin masyarakat masih banyak yang berpikir hepatitis itu hanya penyakit yang diderita oleh satu individu saja nih. Padahal ternyata hepatitis itu bisa menular kemana-mana gitu Pak Sahrani. Boleh dijelasin Pak Sahrani, dari hepatitisnya sendiri itu sebetulnya maksudnya tuh penyakit yang seperti apa sih gitu. Oke, baik Mbak Feb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelaskan dulu dari mana sih sebetulnya munculnya hepatitis itu ya Mbak. Jadi dalam tubuh kita ini ada satu organ dari jenis kelenjar, letaknya itu ada di sebelah kanan perut kita ya. Itu beratnya sekitar 1,2 sampai dengan 1,5 kg, lumayan berat juga. Nah, ini dinamakan hati. Hati dalam bahasa Yunani kuno itu berasal dari kata hepar. Nah, dalam dunia medis biasanya setiap ada peradangan pada hati ini ya Mbak P, oleh karena satu dan lain hal ternyata bisa juga terjadi peradangan. Yang selama ini masyarakat tahu peradangan itu seringnya radang tenggorokan lah, radang usus lah dan sebagainya gitu ya. Tapi ternyata hati pun bisa terjadi peradangan. Setiap organ yang terjadi peradangan dalam dunia medis itu ditambah dengan kalimat itis. Nah, karena radangnya pada hati atau hepar, pada heparin maka dikasih nama hepatitis. Maka hepatitis merupakan radang yang terjadi pada organ hati. Seperti itu. Jadi karena peradangan itulah yang menyebabkan seseorang tersebut bisa terjadi penyakit hepatitis gitu ya. Betul. Oke. Terus untuk gejala umumnya nih Mas Sahrani, kalau orang yang terjangkit hepatitis itu biasanya seperti apa gitu? Nah ini Mbak Feb, yang unik ya di hati itu. Hati itu beda dengan lambung. Lambung kalau kita belum makan akan bunyi kerucuk-kerucuk gitu ibaratnya. Beda juga dengan kepala. Kalau kita mengalami tekanan darah tinggi ya, darah tinggi biasanya kepala kita kelingan, pusing dan lain sebagainya. Tapi hati ini termasuk organ yang pendiam. Dia walaupun terkena infeksi awal mulanya, dia itu selalu tidak ada rasa apa-apa. Sehingga begitu muncul gejala ya, setelah diperiksa si pasien ini biasanya sudah menginjak ke stadium yang lanjut. Nah, kalau boleh saya sebutkan itu gejala awalnya biasanya orang itu mual. Ada mual-mual muntah, merasa lemas ya. Terus yang khas itu ada dua biasanya pada orang dengan hepatitis ini. Pertama itu ada pada kelopak mata pada bagian matanya yang warna putihnya itu, ya, itu biasanya berwarna kuning. Oh, nah itu biasanya kita tahunya cuma kuning aja kuning nih aja. Nah, gitu ya. Terus ditambah yang khas lagi, kalau si pasien hepatitis itu buang air kecil, dia berwarna gelap. Gelapnya itu hampir seperti teh. Ya, jadi itu pekat seperti teh itu. Jadi gejala awalnya biasanya hanya mual-mual aja, lemas, dan selanjutnya itu biasanya muncul warna kuning di mata, dan kalau buang air kecil itu biasanya berwarna pekat seperti teh gitu. Itu gejala-gejala yang umum. Kita suka tahunya nih kalau pipisnya atau air seninya warnanya pekat,
kurang minum gitu ya. Nah, Nah, bisa jadi itu udah gejala awal gitu bisa ya, Pak jadi Hani, ya. itu gejala awal. Cuma biasanya emang warnanya tuh nggak cuma warna pekat yang seperti kurang minum Mbak Feb ya. Itu warnanya itu biasanya tuh hampir seperti warna teh, kalau boleh sebut teh manis lah, hampir kayak gitu, sampai seperti gitu, lebih pekat lagi. Itu warnanya seperti itu untuk penderita hepatitis yang biasanya sudah mulai ke stadium yang lanjut. Oke, sobat Tinkes Taksel, harus waspada dulu tuh ya kalau bila mana air seninya atau pipisnya rada-rada agak keruh banget gitu ya, atau Ya. warnanya pekat lebih dari teh mungkin, itu bisa jadi kemungkinan gejala awal bukan karena kurang minum aja gitu ya. Betul. Oke, baik. Nah, terus melanjut ke yang berikutnya nih Pak Sarani. Ini kan kita hari ini tuh temanya tentang hepatitis B gitu betul. ya. Nah, bisa menular ya Pak Sarani hepatitis B itu? Bisa banget. Menular. Nah, kalau penularan dari ibu hamil ke anak itu bisa? Bisa banget. Bisa sekali. banget. Oh gitu. Bisa banget. Nah, itu gimana tuh? Nah, saya sebutkan dulu ya Mbak Feb ya. Kalau biar teman-teman podcast ya, teman-teman PDKT tahu sebetulnya apa sih penyebabnya dari hepatitis B ini gitu loh. Nah, hepatitis ini maaf ya, itu disebabkan oleh dua macam. Yang pertama karena virus, dan yang kedua biasanya karena non-virus. Yang non-virus ini ya biasanya tuh disebabkan karena alkohol. Salah satunya alkohol. Terus yang kedua biasanya kena obat-obatan. Atau yang ketiga bisa karena ada istilah medis itu namanya fatty liver, di mana kolesterol itu melekat ke hati. Oh, gitu. Itu yang ya bisa. Ya, wah. Nah, itu yang non virus. Sementara yang virus, nah ini yang bisa menularkan, yang terjadi penularan hepatitis itu. Yang virus itu ada virus hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, hepatitis E, bahkan sudah ada yang dinamakan hepatitis G. Kalau kita nyebut virus hepatitis ini sama kita ngajarin baca anak kita ya Mbak Feb ya. Ya kayak gitu, jadi A, B, C, D, F, G. Nah, luar biasa sekali, banyak ya. Menyambung ke pertanyaan Mbak Feb yang tadi, apakah penyakit hepatitis ini menular? Nah, kalau kita bahasa menular, yang akan kita bahas itu adalah hepatitis yang disebabkan oleh virus. Ya. Nah, penularannya untuk hepatitis ini ada dua cara. Pertama itu secara horizontal, artinya dari individu ke individu. Dari si individu yang menderita hepatitis ke individu yang kebetulan tidak menderita hepatitis. Melalui apa? Pertama itu melalui cairan-cairan tubuhnya si penderita hepatitis ini. Ya. Tuh, yang bisa melalui juga produk darah atau produk darah, ya cairan-cairan seksual, cairan cerebrospinal atau cairan peritoneumnya dia itu bisa menularkan ke individu yang lain. Itu secara horizontal. Bahkan cairan saliva pun, air liur, itu bisa menyebabkan penularan dari seseorang ke orang lain. Jadi artinya kalaupun kita di rumah punya anak nih 2 atau 3, tiba-tiba salah satunya sikat giginya nggak ada, jangan sekali-kali dipindahkan dari si masing-masing satu orang satu kalau sekian. Ya, nah itu secara horizontal. Yang kedua itu secara vertikal. Ini kalau di daerah endemis, termasuk Indonesia ini masuk daerah endemis untuk hepatitis. Ini terbesar melalui vertikal. Ya, jadi dari vertikal artinya dari ibu yang kebetulan menderita hepatitis B masuk ke anaknya. Nah, secara vertikal ini paling besar itu saat berada di jalan lahir, saat proses persalinan. Ya, persalinan ini kalau dihitung persentasi itu sekitar 95% hepatitis secara vertikal ini bisa ditularkan dari ibu ke anaknya. Karena ini tingkatnya besar. Persalinannya ya. Proses persalinannya. Bukan proses pada saat mengandung. Nah, sekarang betul Mbak Feb. Kalau Mbak Feb, nah, sekarang proses mengandung ini bisa nggak sih menularkan ke anaknya? Kayaknya saya lebih penasaran tuh. Oke, proses siap. mengandungnya ternyata
Sarani tadi sebutkan malah lewat proses persalinan gitu. Nah, bukan tapi gini Mbak Pep, bukan berarti saat di dalam kandungan ini tidak bisa menularkan. Ada kalanya bisa. Oh gitu. Oh, ada kalanya bisa. Ada kemungkinan bisa kan. 95% di jalan lahir, berarti 5% ini masih ada loh, gitu kan. Ya, masih ada di dalam rahim. Kapan bisa menularkan dari ibu ke janin di dalam rahim ini? Ketika kalau diperiksakan HB, ada lagi Mbak Fe. Kalau untuk mengetahui seorang itu menderita hepatitis B atau tidak, kita lakukan pemeriksaan HBS AG. Kita sekarang mengerucut ke hepatitis B ya. Nah, yang tadi Mbak Fe itu hepatitis B. Iya. Nah, hepatitis B ini bisa nggak nih seorang yang menderita hepatitis B kalau kita lakukan pemeriksaan HBsAg atau kalau disingkat namanya hepatitis B surface antigen, ini itu terjadi reaktif hasilnya. Reaktif ini berarti menandakan seorang itu dalam tubuhnya terjangkit virus hepatitis B. Nah, kapan dia akan menularkan ke janinnya saat kehamilan? Nah, kita lakukan lagi pemeriksaan namanya HBeAg. Ada lagi lanjutannya, Mbak. Cuma HBsAg. Enggak, masih ada lagi temennya. Ya, hepatitis B envelope antigen. Ya, ini ketika diperiksa HBeAg-nya reaktif, ya ini artinya si ibu ini virusnya sedang bereplika, sedang kuat-kuatnya bereplika. Nah, virus hepatitis ini virus yang sangat cerdik. Beda dengan influenza, dia tubuh kita gampang merespon, gampang mengetahui bagaimana sih bentuk virus ini, bagaimana kejahatannya virus. Tapi kalau untuk virus hepatitis ini, tubuh kita susah sekali untuk melawan virus ini karena dia cepat sekali bereplika, susah. Agak sulit mungkin. Iya, nah jadi ketika HBeAg si ibu hamil ini reaktif, maka kemungkinan besar masih bisa menularkan ke janinnya. Yang pertama. Yang kedua ada lagi pemeriksaan namanya HBV-DNA. Kita tes DNA virusnya. Nah, ketika HBV-DNA-nya ini lebih atau sama dengan 200.000 international unit per mili, maka ini juga ada kemungkinan untuk menularkan ke janinnya. Makanya biasanya nih ketika ada ibu hamil datang ke puskesmas, biasanya akan dilakukan di puskesmas atau di Fasiankes yang lain, itu akan dilakukan pemeriksaan HBsAg untuk mengetahui ibu ini ada virus hepatitis B atau tidak. Nanti di usia kehamilan 26 minggu sampai 34 minggu, nah biasanya dianjurkan untuk pemeriksaan HBeAg atau HBV-DNA. Biar dulu biasanya HBeAg dan HBV-DNA. Kalau HBeAg-nya kurang lebih atau positif dan HBV-DNA-nya lebih dari 200.000, kemungkinan dokter akan memberikan antivirus di situ untuk menekan jumlah virus yang ada dalam tubuh ibu sehingga tidak menularkan saat di dalam rahim. Makanya kalau untuk ibu-ibu hamil memang dianjurkan ke Vaskes itu atau ke puskesmas terdekat untuk dilakukan deteksi pemeriksaan dini atau deteksi hepatitis B. Salah satunya juga ada seperti yang triple eliminasi, ya, betul. Ya, triple eliminasi itu tambahan itu Mbak Feb. Ada hepatitis B, HIV dan sifilis. Nah, itu mungkin pembicaranya di lain hari gitu. Oke, nah tuh selain penularannya tadi kan lewat jalan lahir, terus ternyata dari 95% itu masih ada 5% nih yang kemungkinan ditularkannya pada saat proses kehamilan gitu ya. Nah, itu nanti komplikasinya itu seperti apa biasanya? Gini Mbak Feb, jadi ada satu usaha sebetulnya sih, karena 95% ini di jalan lahir ya. Nah, kita biasanya ya ibu hamil dan bayi yang lahir dari ibu hamil yang kebetulan reaktif hepatitis B, hasil HBeAg-nya negatif atau positif, atau HBV-DNA-nya kurang atau lebih dari 200.000, tetap ketika begitu lahir anaknya diberikan namanya HBIg. HBIg ini untuk mencegah penularan 95% itu. Jadi 95% itu insya Allah bisa bisa dicegah dengan upaya kita adalah memberikan HBIg.
Ya, begini. Nah, kenapa kita nih concern banget sih gitu loh ke ibu hamil, ke pencegahan ke bayi. Kenapa? Ternyata nih urutannya hepatitis itu gini Mbak Pep. Orang pertama terkena hepatitis B, hepatitis. Setelah sekian tahun, ya biasanya nih, jadi orang tuh akan muncul gejala itu biasanya 20 tahun kemudian. Oh, inkubasinya nggak langsung Nggak, ya? apalagi jadi semakin kecil usia seorang tertular hepatitis B, semakin berpotensi untuk menjadi lebih lanjut, menjadi kronisnya. Nah, jadi pertama seorang tuh kena hepatitis B dengan ditandai HBS agak reaktif. Ya, berapa tahun kemudian ya nggak bergejala nih. Begitu muncul gejala atau sudah mulai parahnya, itu terjadi si hati itu namanya sirosis hepatis. Nah, mungkin Saya pernah dengar tuh siapa? pernah dengar. Nah, biasanya tuh kalau sudah seperti itu perutnya membesar. Biasanya pula ke rumah sakit cuma diambil cairan. Kenapa sih terjadi perut membesar tuh? Nah, salah satunya gini, Mbak Pep. Ini komplikasinya juga sirosis hepatis ini. Nah, bentuk hati itu ternyata agak mirip juga dengan suasana hati. Nah, ya. Kalau kita suasana hati seorang tuh dalam kondisi tenang, dalam kondisi baik, biasanya kelihatan sejuk, lembut perkataannya pun gitu. Tapi kalau dalam kondisi yang sakit, ya, dalam suasana hati yang tidak enak, biasanya juga terlihatnya pun nggak enak. Nah, begitupun organ hati. Ketika hati ini dalam kondisi sehat, ya, bentuknya pun lembut. Mbak Fe pernah lihat hati ayam? Hati ayam ya. Lembut. Bentuknya pun kenyal. Itu hampir seperti itu juga hati manusia, lembut. Tapi kalau sudah terjadi sirosis hepatis, nah si bentuknya itu sudah tidak karu-karuan, ada jenjut-jenjutnya, hatinya itu udah mengeras lagi. Nah, rusak itu. Iya, jadi salah satu fungsi dari hati itu bersama ginjal itu adalah menyerap namanya cairan serosa dalam perut kita. Serap. Nah, karena si hatinya bermasalah, akhirnya cairan serosa ini tidak terserap, jadilah perutnya membesar. Nah, setelah makin lanjut, ya, ada kalanya dari sirosis ini akan berubah namanya karsinoma hepatoseluler, kanker hati, atau bisa jadi malah dari hepatitis B positif tanpa ke sirosis hepatis, dia lanjut ke karsinoma hepatoseluler. Jadi terjadi kanker hati. Ini yang harus istilahnya pencangkokan hati dan sebagainya. Nah, terjadi kegagalan hati itu saat terjadi karsinoma hepatoseluler ini. Karena gejalanya yang minim banget deteksi ya. Nah, bahkan kalau jadi bisa langsung tiba-tiba jadi kanker gitu, nggak pakai sirosis dulu atau ada step yang sebelum jadi kanker itu. Karena gejalanya sangat bahkan kalau kata bisa dibilang gini, yang banyak mengetahui seorang tuh hepatis atau tidak itu kadang-kadang persyaratan kerja. Sebelumnya dia awalnya dari situ. Nah, sebetulnya si individu ini tidak merasa kalau dia sendiri itu dalam tubuhnya mengidap virus hepatitis B. Begitu ada MCU, ternyata dia terkena virus hepatitis B. Nah, kalau udah terjangkit nih, Mbak Sarani, itu kita mesti bagaimana gitu ya? Jadi gini Mbak Pe, upaya kita pertama itu adalah target kita itu eliminasi hepatitis di 2030. Artinya kita tuh masih fokus ke anak-anak bayi yang lahir dari ibu-ibu yang kebetulan terkena hepatitis B ini, ya terkena hepatitis B. Anak-anak ini usahakan jangan sampai terkena hepatitis B. Ya, nah itu dengan jalan apa yang tadi itu? Pertama periksa BAG-nya, kalau emang positif nanti dia berikan antivirus. Nah begitu anaknya begitu lahir nanti diberikanlah namanya HBIG. Nanti di usia ke 9 bulan anaknya ini 9 sampai 12 bulan dia akan diperiksa lagi hepatitis B-nya, HBsAg dan anti HBs-nya. Jadi si bayi ini tertular atau tidak, pertama itu dengan jalan diperiksa HBsAg kembali. Ketika HBsAg-nya negatif, berarti si bayi ini tidak tertular dari ibunya. Nah, ini harapannya HBsAg-nya negatif. Kalau positif berarti dia masih tertular dari ibunya. Yang kedua, kita periksakan anti HBs-nya. Diharapkan ini kalau HBsAg harapannya negatif, untuk anti HBs harapannya
positif. Kenapa? betul. Karena kalau anti HBs positif artinya si bayi ini malah punya kekebalan Sudah punya hepatitisnya. antibodinya ya. Ya, nah ini Apa upaya gitu. kita ini sebetulnya lebih fokus ke anaknya dulu. Oh, Nah, setelah selesai anaknya lahir nih, selesai, baru ibunya kita rujuk ke dokter penyakit dalam ya untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya untuk memberikan terapi. Kenapa? Terapi hepatitis B ini kalau sampai saat ini masih belum menjadi fokus di programnya ya karena ini namanya antivirus ya jadi akan diminum selamanya. Oh, berarti selamanya. Ya, selamanya. Nah, jadi sampai diketahui fungsi hatinya dia tetap bagus. Jadi kalaupun misalnya gini, hepatitis B ada seorang menderita hepatitis B, oh saya hepatitis B masih tetap aja nih, masih tetap positif, nggak usah parno banget gitu loh. Yang penting selalu periksa fungsi hatinya. Seorang bisa hidup normal dengan virus hepatitis B dengan fungsi hati atau SGOT, SGPT-nya dalam kondisi normal, baik gitu loh. Jadi upaya kita sampai saat ini kita lebih fokus ke bayinya ini. Jadi anak ibunya yang kebetulan sudah terkena, sudah kita rujuk untuk pengobatan biar fungsi hatinya tetap baik. Nah, anaknya usahakan jangan terkena hepatitis B. Upaya kita juga sudah melakukan sosialisasi ya ke kader-kader kesehatan tentang pentingnya pemeriksaan hepatitis B ini, dan juga kita upayakan tetap ada alat untuk meriksanya, di rapidnya ini yang utama, dan juga hepatitis B imunoglobulinnya atau singkat HBIG ini yang untuk mencegah penularan dari ibu ke anak selama di jalanannya. Nah, itu sudah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi selama persediaannya ada, insya Allah gratis. Iya. Ingat ya. Ya, selama persediaannya masih ada. Persediaannya masih ada, semuanya gratis. Dan bisa didapatkan di vaskes-vaskes ya, yang terutama ada di Tangerang Selatan, terutama puskesmas yang ada di Tangerang Selatan. Baik Pak Sahrani, selain upaya yang sudah dilakukan tadi, sosialisasi dan sebagainya, tentunya Dinas Kesehatan juga sudah banyak melakukan upaya-upaya nih. Ya. Nah, salah satunya bisa untuk pencegahannya. Nah, ngomong dimanapun tentang penyakit, itu upaya pertama itu adalah PHBS lagi, Mbak Pep. PHBS lagi ya, semua hampir ya, Mbak Pep ya, mungkin selalu penyakit itu PHBS hampir ini. di semua program. Iya, ini fokus utamanya untuk pencegahan itu adalah dengan PHBS. Yang kedua, jangan lupa imunisasi rutinnya. Nah, kalaupun bayi ini misalnya sudah diberikan HBIG, bukan berarti dia sudah terbebas dari vaksinasi. Karena apa? HBIG ini nggak bertahan lama. Dia hanya 3 bulan di dalam tubuh memberikan kebalannya. Oh gitu. Nah, makanya selain HBIG ini, vaksin HB0 pun tetap diberikan. HB0 nih. Nah, jadi begitu si HBIG ini kekuatannya sudah hilang, sudah Si HB0 ini sudah terbentuk. Jadi imun dari hepatitis B si anak ini sudah terbentuk. Sampai nanti ada pentabio 1, pentabio 2, pentabio 3. Itu upayanya selain PHBS itu adalah dengan vaksinasi ke anaknya. Jadi jangan lupa selain PHBS, vaksinasi rutin harus dilakukan. Selain PHBS, Ya. vaksinasi rutin yang sudah terjadwal, Ya. seperti yang ada di buka KIA ya, Buka Mas Arya, KIA, ya. Itu betul. jangan sampai kelewat nih. Jangan sampai Ibu-ibu kelewat. yang suka posyandu jangan sampai nanti aja, ternyata itu penting sekali ya. Penting sekali ya. Karena apalagi hepatitis ini nggak langsung ya Nggak gejalanya. langsung, Baru inkubasinya juga lama. Nah, bagaimana kalau nggak dicegah dari sejak dini? Iya. Wah, Pengobatan pun pengobatannya luar biasa, lama juga ya. Iya. Baik. Pak Sani, ada pesan-pesan apa nih terakhir ya sebelum kita tutup podcastnya? Selain imunisasi, PHBS yang terpenting banget nih untuk hepatitis itu, kita kalau udah terjangkit tadi nggak usah khawatir gitu ya. Nah, terus selanjutnya kita mesti bagaimana gitu? Sebetulnya gini, jadi jangan lupa untuk ibu-ibu hamil rutin ANC aja, rutin pemeriksaan kehamilannya. Di situ nanti akan diperiksa laboratorium, salah satunya adalah pemeriksaan triple eliminasi ini, yang diantaranya adalah pemeriksaan hepatitis B. Semakin dini diketahui, ya, semakin kecil untuk penularan ke anak kita. Ya, kenapa? Yang sering disebut itu semua
ibu hamil pasti menginginkan anak lahir dalam kondisi yang sehat. Tapi karena suatu hal kan sesuatu yang tidak kita inginkan, ada aja ternyata yang ngikut. Nah, makanya salah satu upayanya nitip pesan ke ibu-ibu yang kebetulan lagi hamil, jangan lupa pemeriksaan kehamilannya, dan kalau belum dilakukan pemeriksaan hepatitis B, minta untuk dilakukan pemeriksaan hepatitis B. Itu salah satu kunci utamanya. Kunci utamanya pemeriksaan. Ya. Baik, Mas Ade, terima kasih banyak udah sama-sama Mbak Feb. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.